Dalam kunjungannya, momen keakraban antara Anies dan Susi tergambar dalam beberapa Thank you. Most welcome. Most welcome, my dear. Most welcome. Very well. Itu Pak. Kalau sampai berpelukan seperti itu, saya pikir hampir sebagian besar umat Islam yang relatif taat dalam menjalankan syariat Islam, saya pikir ini mesti agak bermasalah. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video yang kita putar di depan itu insya Allah 90% asli, bukan hoax. Ini dimuat atau dipublikasikan oleh beberapa media massa ya. Pertemuan antara Anies dan Susi. Semua media menggambarkan bahwa momen itu adalah menunjukkan keakraban, kedekatan hubungan antara Susi dengan Anies. Ya wajar, mereka dulu sama-sama pernah menjadi menteri era Jokowi periode pertama ya, jadi wajar mereka punya kedekatan. Dan saya pikir ketika media-media massa itu menarasikan seperti itu, saya pikir ya tidak salah, benar bahwa gambaran itu adalah gambaran menunjukkan bahwa Anies dan Susi begitu dekatnya hubungan mereka. Kedekatan itu tergambar bagaimana mereka begitu ketemu, itu mereka langsung berpelukan. Begitu juga kelihatannya kan dua video ini kita muatkan kelihatannya di dua tempat yang berbeda. Meskipun dalam event yang kelihatannya sama gitu. Jadi paling tidak pelukan itu tidak hanya sekali. Kemungkinan ya ketika mau pamitan dan ketika datang. Oke, itu dalam konteks salah tidak salah tentu tidak bisa disalahkan karena hukum di Indonesia juga tidak mengatur masalah itu gitu. Nah, sekarang yang menurut saya yang perlu kita cermati adalah begini loh. Selama ini kan Anies di branding seakan-akan Anies itu adalah salah satu atau satu-satunya calon presiden yang merepresentasikan Islam. Nah, ini persoalan di sini. Jadi saya katakan, saya di sini dalam konten ini tidak akan mengatakan salah tidak salah, karena memang tidak ada aturan hukum yang melarang itu. Apalagi kalau budaya kota-kota besar, mungkin semacam itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi saya juga tidak akan mempersoalkan itu. Tapi ini tadi, ini saya akan bicara soal branding yang selama ini sedang dibangun pendukung Anies terhadap sosok Anies. Selama ini kan kita tahu pendukungnya Anies itu sangat mengidentikan dengan nilai-nilai agama, mengidentikan Anies dengan simbol-simbol agama, sehingga sampai kesan bahwa Anies itu adalah tokoh yang tidak pluralis, tokoh yang suka memainkan agama sebagai identitas politik, itu kan sangat kuat. Dan itu memang tuduhan atau cap itu, label itu tidak berlebihan karena ketika pemilihan gubernur Jakarta itu memang sangat kental sekali nuansa-nuansa agama dijadikan alat kampanye, alat politik. Nah sekarang kan juga kelihatannya itu ingin dihidupkan lagi. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dan saya juga sudah bikin konten, seorang mursyid Thariqat Abah Aus di Ciamis, Jawa Barat, itu sampai mendeklarasikan, mengumumkan, mensosialisasikan di jamaahnya bahwa Anies itu adalah jelmaan dari Imam Mahdi, gambaran Imam Mahdi. Jadi bagaimanapun kan ini personifikasi yang identik dengan Islam. Nah sekarang mohon maaf kalau lihat tadi itu, nah menurut saya nggak nyambung antara branding yang dibangun dengan kenyataan yang ada. Ya lagi-lagi saya katakan itu tidak melanggar hukum di Indonesia, memang tidak ada. Tapi terus terang kalau saya sebagai santri
atau semua sebagian orang kalangan pesantren yang selama ini bagian dari identitas Islam itu sangat kental di mereka, mohon maaf ya, kebiasaan rangkul-rangkulan seperti itu bukan muhrim laki-laki bukan dan perempuan kok rasanya tabu. Selama ini paling kalau ada tokoh-tokoh dari pesantren yang relatif agak sekuler gitu ya, mungkin agak liberal gitu, mungkin dituduh liberal, itu paling salaman jabat tangan paling. Karena kalau santri yang betul-betul agak puritan gitu, bahkan saya yakin sebagian dari pendukung PKS itu, saya yakin salaman berjabat tangan laki-laki dan perempuan itu mereka hindari. Apalagi sampai berpelukan. Jadi mohon maaf, ini tidak bermaksud saya tidak bermaksud tidak suka ada Anies, bukan. Tapi saya ingin agar branding yang dibangun oleh pendukungnya dan kenyataan itu harus sama. Kalau saya melihat fakta itu yang tadi saya katakan, insya Allah video yang kita kutip tadi itu 90% asli, bukan video hoax. Itu sudah nyebar di mana-mana kok, sudah dipublikasikan oleh banyak media kok. Saya kan tinggal ambil aja. Itu kalau kita lihat seperti itu, kalau saya gambarkan itu berarti kehidupan Anies itu hakikatnya ya liberal. Hakikatnya Anies itu termasuk model-model umat Islam yang ya agak sekuler gitu loh. Sekuler itu artinya kan memisahkan lah dalam hal tertentu urusan agama dan kehidupan sosial seperti itu. Nah, saya mengatakan Anies itu ya cenderung sekuler liberal gitu. Nah, maka dari itu menurut saya harus realistis pendukungnya ini. Jangan sampai berlebihan membranding Anies itu seakan-akan simbol dari pemimpin Islam yang bersih, yang suci gitu kan. Kenyataannya seperti itu. Ini fakta loh ya. Ini fakta, nggak bisa dibantah. Apalagi kan sebagian publik juga sudah tahu kan. Putrinya Anies yang dulu menikah itu, putri pertamanya itu kan ketika nikah juga tidak pakai jilbab. Kelihatannya kesehariannya juga tidak pakai jilbab. Ini kan mestinya kalau kita bicara branding, apalagi Imam Mahdi kan juga seperti itu. Gambaran kita Imam Mahdi itu kan ya, wah, imam besar gitu ya dalam Islam gitu. Terus dia tentu dalam berbagai aspek itu mencerminkan betul nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya ini. Jadi intinya begini, sekali lagi saya katakan, saya tidak bermaksud menyalahkan, saya tidak bermaksud menyudutkan, tapi intinya itu fakta itu menurut saya menjadi tidak realistis dengan branding yang sedang dibangun. Logika yang dibangun itu menjadi logika yang terputus. Kalau logika yang tidak terputus itu kan harusnya ketika di branding seseorang itu mencerminkan karakter muslim, karakter santri, itu perilakunya itu kan ya mestinya harus mencerminkan di situ, tidak hanya sekedar sholat di masjid, tidak hanya mencerminkan ibadah haji, tapi juga dalam perilaku sosial. Kalau sudah kita lihat seperti sendiri kan, berpelukan dengan bukan mahramnya gitu ya, perempuan gitu. Mungkin ya kalau Bu Susi itu melihat Anies ya mungkin seperti adik atau anak gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kan tetap menurut saya keakraban, perasaan menganggap sebagai adik itu menurut saya tidak bisa dicerminkan dengan sampai berpelukan seperti itu. Dan di dalam konten ini saya inginnya begini loh. Para pendukung Anies realistis saja bahwa oke, nggak apa-apa bahwa Anies dianggap sebagai pemimpin masa depan yang ya relatif cerdas, punya gagasan luar biasa dan seterusnya, monggo nggak apa-apa, dan jenengan dukung Anies nggak apa-apa. Tapi intinya harus realistis bahwa Anies ya tidak bisa di branding sebagai seakan-akan tadi Imam Mahdi, di branding sebagai seorang pemimpin yang mewakili kelompok Islam gitu kan, dan menafikan Ganjar yang kebetulan juga Muslim, Prabowo yang Muslim, itu dinafikan seakan-akan bahkan kalau dalam konteks Abah Aos itu kan pesaingnya atau lawannya Anies itu adalah Dajjal. Ini kan tidak logis. Jadi menurut saya kita dalam kehidupan termasuk dalam berpolitik itu kita juga tetap harus berpegang pada logika yang runtut, logika yang nyambung. Kalau ini kan saya lihat kan logikanya nggak nyambung, kan terputus, nggak konsisten gitu loh, nggak konsisten. Satu sisi di branding sebagai seorang Muslim gitu kan, di branding sebagai seorang pemimpin Muslim yang seakan-akan ke depan akan memberikan harapan bahwa hukum-hukum Islam akan tegak di tangan dia gitu kan, aturan-aturan Islami akan
ditegakkan, akan dilahirkan dari tangan dia. Tapi nyatanya seperti itu. Anies itu kan menurut saya memang betul, saya mengakui bahwa karena dia keturunan Arab ya, mungkin kehidupan keluarganya cukup Islami tentu gitu ya. Dan Anies saya yakin sejak kecil itu belajar ngaji, sehingga ketika kita mengucapkan salam, dia mengucapkan iftitah sebelum pidato, itu tentu saya nilai itu cukup fasih, cukup bagus, itu tentu gitu ya. Cuma Anies itu kan kelihatannya tidak cukup mendalami agama seperti seandainya kayak Quraisy Shihab, ya Profesor Quraisy Shihab, sama-sama orang Arab yang memang mendalami agama gitu. Mungkin kayak Habib Rizik itu memang mendalami agama gitu kan, lepas pro kontra yang ditimbulkan, tapi dia memang mendalami agama. Nah, Anies itu kan enggak jadi sekolah-sekolah umum ke UGM, setelah itu ke Amerika. Jadi menurut saya pendalaman agamanya ya tidak terlalu mendalam, karena memang cuma karena dia seorang Arab dan mungkin lingkungannya juga cukup Islami, sehingga dia cukup mengerti tentang hukum agama, tentang bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Itu saya yakin Anies relatif cukup bagus penguasanya. Tapi soal nilai-nilai tadi, jadi saya tetap, bagi saya apa yang saya lihat itu tetap bagi saya itu keluar dari norma-norma yang selama ini saya pegang sebagai santri. Ya tadi sudah saya sebut, kalau sebagai santri biasanya maksimal hanya salaman atau jabatan tangan antara laki-laki dan perempuan. Itu mungkin sudah sangat maksimal, dan itu pun di kalangan pesantren itu sudah diperdebatkan. Karena ada sebagian kiai yang memang betul-betul tidak mau berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Kalau sampai berpelukan seperti itu, saya pikir hampir sebagian besar umat Islam yang relatif taat dalam menjalankan syariat Islam, saya pikir ini mesti agak bermasalah. Termasuk saya pribadi, jujur saja, saya begitu melihat video itu, ya bagi saya ya kok begini ya kaget saya, agak kok sampai seperti itu. Mungkin tadi saya katakan ya, bagi Susi yang kebetulan juga pernah nikah dengan orang luar gitu ya, mungkin itu biasa-biasa saja. Atau mungkin bagi Anies yang memang hidupnya di kota besar, dulu pernah di Amerika, mungkin juga biasa saja. Tapi ketika tadi Anies ingin di-branding sebagai pemimpin, calon presiden yang merepresentasikan, yang akan membawa nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya, itu kelihatannya kok nggak nyambung, terjadi keterputusan logika. Oke, terakhir intinya pesan yang ingin saya sampaikan dalam konten ini adalah, bagi Anda yang kebetulan memang sangat mengidolakan Anies dengan segala keistimewaan yang Anda anggap itu adalah ada dalam diri Anies, oke, nggak apa-apa. Dalam demokrasi itu boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting tadi, umpama membranding ya yang logis lah. Terus nomor 2, dari kasus ini saya pikir sudah tidak sah lagi, sudah tidak pantas lagi kalau pendukungnya masih menggunakan term-term atau narasi-narasi yang bernuansa agama untuk dipolitisasi sebagai kepentingan politik. Saya pikir sudah tidak sah, gugur dengan adanya fakta ini. Jadi silahkan bersaing dalam konteks demokrasi, silahkan ungkapkan sebanyak mungkin, paparkan sebanyak mungkin kehebatan Anies, prestasi yang diperoleh Anies, tidak apa-apa, sehingga masyarakat menjadi tertarik karena memang Anies itu hebat gitu kan. Tentu harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak apa-apa. Intinya bertarunglah dalam pilpres ini dengan mengedepankan prestasi, dengan mengedepankan rekam jejak, dengan mengedepankan visi-visi ke depan yang akan dibawa atau akan diterapkan, silakan. Tapi lagi-lagi dalam konteks ini saya mohon, sekali lagi saya mohon, tidak lagi menggunakan term-term agama untuk dipolitisasi. Seperti yang tadi sudah berkali-kali saya sebut, seperti dinarasikan Anies itu sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi kok peluk-pelukan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, itu kan menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan logika sehat kita. Oke, semoga itu bisa diterima dengan baik. Tapi yang saya inginkan dalam konten ini, saya memberikan apa istilahnya itu, data-data ini dengan harapan tadi, ayo politik ke depan, demokrasi ke depan dalam konteks pilpres ini, tolong jangan mempolitisasi agama, jangan membawa agama untuk kepentingan politik.
itu sangat berbahaya memang. Akan memecah belah. Karena apa? Realitasnya calon yang akan maju juga semuanya muslim. Jadi menurut saya biarlah mereka bertarung, biarlah mereka berkompetisi berdasarkan prestasi, berdasarkan kehebatan masing-masing, tapi bukan berdasarkan tadi seakan-akan yang satu itu merepresentasikan dan mewakili agama, yang lain dinafikan. Padahal kenyataannya seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.